Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah zikir. Jadi saya akan tampilkan video dari zikir. Ada sebagian kaum muslimin zikir itu dengan suara yang sangat keras, kemudian kepalanya itu sambil ke kiri dan ke kanan, bahkan ada yang sambil ke atas dan ke bawah. Dan ini adalah zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu kan teman-teman, jika kita mau mengamalkan sesuatu, maka dari itu kita harus mencontohi apa yang beliau contohkan. Semisal dalam bab zikir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohi zikir itu dengan suara yang lirih dan harus memiliki adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sambil berteriak-teriak. Nah, teman-teman, agama Islam itu dibangun di atas wahyu, bukan di atas akal. Maka, jika datang suatu perintah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka kita harus patuhi. Maka dari itu, teman-teman, kita itu harus i'tiba. Masuk i'tiba adalah mengamalkan segala ajaran yang beliau bawa. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi saya akan tampilkan video tersebut ya. Oke, teman-teman, mari kita simak videonya. Ini nampaknya ada di dalam masjid ya. Dan ini jamaahnya juga bercampur, yaitu laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Ya, kalau kita lihat di sini itu ada laki-laki dan sini perempuan. Jadi bercampur baur ya. Dan ini juga tidak dibolehkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena ini adalah termasuk ihtilat. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi teman-teman, kalau hal ini baik ya, kalau hal ini baik, sudah pasti Nabi dan para sahabatnya itu sudah melakukannya di Masjid Nabawi. Namun kenyataannya zikir semacam ini ya, yaitu dengan menggoyangkan kepala ke atas ke bawah ya, kemudian dilakukan dengan suara yang keras. Jadi seakan-akan zikir semacam ini itu ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita tidak akan pernah menemui zikir semacam ini, yaitu zikir sambil gini-gini ya, yaitu zikir sambil geleng-geleng gitu ya. Nah teman-teman, jadi zikir semacam zikir geleng-geleng itu sudah merebak di beberapa negeri, yaitu di Indonesia. Nah teman-teman, jadi saya akan tampilkan videonya ya. Oke. PC-nya sampai terbang ya. Kalau ini zikirnya itu jelas ya, kalimat la ilaha illallah. Kalau yang pertama tadi illallah, illallah, illallah gitu ya. Zikir itu bisa dilakukan dengan tenang, dengan lirik, itu malah kita itu lebih khusyuk. Kita lebih khusyuk berzikir dengan suara yang lirih, bukan seperti suara yang teriak-teriak. Karena kita itu memiliki Tuhan, bukan tuli, yaitu Tuhan yang maha mendengar.
Allah yang maha mendengar, bukan tuli. Nah, teman-teman, jadi saya akan tunjukkan lagi satu video ya. Memang perbuatan ini yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu cepat merebak karena mereka menganggap ya bahwa zikir semacam ini adalah sunnah. Kalimat zikirnya itu baik, namun prakteknya itu yang keliru. Maka dari itu kita akan meluruskan bagaimana sih zikir yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, kita putar videonya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah menampilkan semua video yaitu dari sebagian kaum muslimin yang berzikir secara teriak-teriak ya, teriak-teriak, kemudian menggoyang-goyangkan badan dan menggeleng-gelengkan kepala. Dan ini ya, kita harus meluruskan zikir semacam ini karena perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita harus beribadah itu harus mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau ajarkan, yang beliau bawa, dan kita tidak boleh yaitu menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bab zikir semacam ini. Ya, saya berhusnudon, mungkin mereka ini tidak tahu ataupun mungkin belum ngerti tentang cara berzikir yang sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, teman-teman, jadi zikir itu dengan suara yang lirih ya. Jadi ada adab itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu berzikir dengan suara yang lirih, bukan dengan teriak-teriak. Dan zikir itu adalah ibadah yang paling agung. Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari video Ustaz Zulkarnain Muhammad Sunusi yaitu tentang zikir kepada Allah dan keutamaan zikir. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Yang pertama, di dalam Al-Quran itu Allah beri perintah mutlak dan perintah muqayyad. Ada perintah mutlaknya, ada perintah muqayyadnya untuk melakukan dzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, dzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak. Ini mutlak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah pagi dan petang. Ini terikat pada waktu pagi dan petang. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifah. Dzikirlah engkau kepada Rabbmu pada dirimu sendiri dengan penuh harapan atau penuh keinginan supaya dikabulkan, dan khifah dengan suara yang lirih. Dengan suara yang lirih. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran dari keutamaan dzikir, Allah larang dari kebalikan dzikir. Allah melarang untuk lalai. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang lupa kepada Allah. Allah berfirman, "Wala takun minal ghafilin." Jangan kamu termasuk orang yang lalai. Dan Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum." Jangan kalian seperti orang yang lupa kepada Allah, maka Allah membuat dia lupa akan kebaikan dirinya sendiri. Jadi banyak hal, kadang kita itu kalau periksa, waduh kenapa saya tidak begini? Subhanallah, kenapa saya kemarin tidak begini? Padahal gampang sekali. Banyak kadang maslahat-maslahat kebaikan dari diri kita, kita luput. Itu biang keroknya sebenarnya. Kita banyak lupa kepada Allah, kurang dzikirnya, kurang berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari keutamaan dzikir dalam Al-Quran, digantungkan keberuntungan itu dengan banyak berzikir kepada Allah. Karena itu dalam surah Al-Jumu'ah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak supaya kalian beruntung. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berzikir
dan menerangkan pahalanya yang sangat besar. Iya. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah siapkan untuknya pengampunan dan pahala yang besar. Pahala yang besar. Kemudian keutamaan yang kelima di dalam Al-Quran, Allah kabarkan tentang ruginya orang-orang yang jauh dari zikir ini. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Siapa yang melakukan hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini ayat ingat baik-baik ya. Ini ayat Nabi itu kalau di hari Jumat 2 bacaan beliau. Rakaat pertama Sabbihisma, rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah, atau rakaat pertama surah Al-Jumu'ah, rakaat yang kedua Al-Munafikun. Ini surah Al-Munafikun ini. Kenapa selalu diulangi? Sebab ini penting. Penting. Iya. Pada ilmu yang ada bentuk kewajiban di dalam mempelajarinya, seorang itu jangan cari udur. Wah, ini saya sibuk, saya lagi ada kerja, saya lagi ngurus keluarga. Ini ilmu yang wajib. Kalau ilmu yang sunnah oke, nggak ada masalah. Tapi ilmu yang wajib itu dia akan ditanya terkait dengan ikhlasnya, terkait dengan mutabaahnya, terkait dengan rojaanya, terkait dengan khaufnya, terkait dengan mahabbahnya. Sebab itu ada kadar kewajiban. Nah, semuanya wajib, ada derajatnya sudah kita terangkan. Tapi pada kadar wajibnya kita akan ditanya tentang kewajiban. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Muhammad Sunusi Hafidhu Ta'ala. Jadi teman-teman, berzikir itu dengan suara yang lirih, dan bahkan zikir ini banyak keutamaannya. Namun yang kita bahas adalah zikir yang ada dalam video tadi, itu adalah zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata caranya sebagaimana yang ada di video tersebut. Kalau kalimat zikirnya itu adalah bagus, la ilaha illallah, namun prakteknya itu ya, itu zikirnya itu secara suara yang sangat kuat sekali. Bahkan di dalam video tersebut itu mereka itu berzikir dengan ke kanan, ke kiri, dan bahkan sambil ngangguk-ngangguk kayak beribadahnya orang-orang Yahudi ya. Nah teman-teman, jadi ini ada adab dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menunjukkan keimanan yang benar karena yang memanjatkan zikir tersebut mengimani kalau Allah itu mendengar zikir yang lirih, yaitu dengan suara yang pelan. Lalu kemudian yang kedua, ini lebih menunjukkan adab dan pengagungan. Hal ini dimisalkan seperti rakyat, ia tidak mungkin mengeraskan suaranya di hadapan raja. Jadi kita ini sebuah rakyat, di hadapan raja, kita ini suaranya itu pelan, bukan mengeraskan, ya. Kemudian, ya, siapa saja yang berbicara di hadapan raja dengan suara keras, tentu akan dibenci, sedangkan Allah lebih sempurna dari raja. Jadi kita tidak mau menyamakan Allah dengan raja ya. Allah itu maha sempurna dan tidak serupa dengan makhluknya. Namun kita ini berzikir dengan suara yang lirih, dengan suara pelan, karena Allah maha mendengar. Sedangkan Allah lebih sempurna dari raja. Allah dapat mendengar doa yang lirih. Sudah sepantasnya dalam berdoa tersebut dengan beradab di hadapannya, yaitu dengan suara yang lemah lembut, yaitu lirih. Dan yang ketiga, lebih menunjukkan khusyuk. Dan keempat, lebih menandakan ikhlas. Dan yang kelima, lebih mudah menghimpun hati untuk merendahkan diri. Sedangkan dengan suara keras lebih cenderung tidak menyatukan hati. Kemudian yang keenam, zikir yang lemah lembut menunjukkan kedekatan dengan Allah. Itulah pujian Allah pada Zakaria ketika berdoa. Yang artinya, tatkala Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Al-Quran Surat Maryam ayat 3. Disebutkan bahwa para sahabat pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan. Mereka mengeraskan suara mereka saat berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, wahai sekalian manusia,
lirihkanlah suara kalian. Kalian tidaklah berdoa pada suatu yang tuli lagi ghaib, yaitu tidak ada. Yang kalian seru yaitu Allah, yaitu Maha mendengar lagi Maha dekat. Sungguh yang kalian seru itu lebih dekat pada salah seorang di antara kalian, lebih dari leher tunggangannya. Hadis riwayat Ahmad nomor 402, sanad hadis ini sahih sesuai syarat Bukhari Muslim, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud. Kedekatan di sini yang dimaksud adalah khos, kedekatan yang khusus, bukan qur'am, yaitu kedekatan yang umum pada setiap orang. Allah itu dekat pada hambanya yang berdoa dan berzikir. Allah dekat dengan setiap hambanya yang beriman, dan Allah itu dekat dengan hambanya ketika sujud. Yang ketujuh, zikir yang dibaca lirih akan continue, karena anggota tubuh tidaklah merasa letih, capek, yang cepat. Beda halnya dengan zikir tersebut dikeraskan, yaitu sebagaimana yang ada di video tadi, yaitu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu ya. Kemudian yang kedelapan, zikir yang lirih lebih selamat dari was-was dibandingkan dengan zikir yang dikeraskan. Zikir yang dizahirkan akan lebih membangkitkan sifat basyariah, yaitu manusiawi, yaitu ingin dipuji atau ingin mendapatkan maksud duniawi. Nah, teman-teman, jadi perintah dalam zikir sebagaimana disebut dalam ayat yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Nah, teman-teman, demikianlah ya, yaitu tentang zikir, adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan lirih, dengan suara yang lembut. Nah, maka dari itu, jangan sampai kita itu berzikir dengan suara yang ada dalam video tadi, yaitu dengan suara yang keras, kemudian sambil ke kiri dan ke kanan, ke atas dan ke bawah. Nah, teman-teman, kita harus mencontohi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, yaitu seperti mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu contohkan adab-adab dalam berzikir. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.